Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Buat langkah yang pertama, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah atas kesempatan yang diberikan sehingga pada hari yang ke-13 kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan sampai akhirnya. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW yang senantiasa memberikan contoh panduan hidup kepada kita yang masih hidup di dunia ini, yang terbatas dengan segala kekurangan. Yang jelas semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan kembali kepada Allah, akan meninggal semua. Sehebat apapun kita di dunia ini, ya, apapun pangkat kita, jabatan kita, suatu hari kita akan masuk dalam lubang, dalam kubur. Semua akan kita masuk dan nanti akan ditimbun dengan tangan. Walaupun cantik wajah kita, ganteng, semua akan dibalut dengan kain kafan. Oleh karena itu, di waktu yang singkat ini, di usia kita yang masih diberikan kesehatan ini, marilah kita isi, kita pergunakan untuk hal-hal yang baik agar kita semua mendapatkan ridho dan kebahagiaan. Mendapatkan kebahagiaan. Bukankah kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa artinya? Wahai Tuhan kami, berikanlah kami ini kebahagiaan. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kebahagiaan, bahagia hidup dunia dan akhirat. Kita orang beriman, tentu kita meyakini tidak hanya bahagia di dunia, tapi ada satu lagi kehidupan di akhirat kelak. Nah, kalau kita tidak percaya, berarti kita tidak beriman. Kalau kita hanya memahami, menyadari bahwa kebahagiaan itu hanyalah kebahagiaan dunia, tidak. Kita orang beriman, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita meyakini bahwa ada satu perjalanan lagi, yaitu yaumil akhirat kelak, dan sana juga kita berbahagia. Para jamaah sekalian yang saya hormati, para dinas dan seluruh kami, kasih dan sebagainya, dan staf pegawai dinas Dukcapil Aceh yang saya muliakan. Izinkan pada kesempatan ini mungkin sejenak kita berdiskusi. Yang tadi dulu mengenai lebih banyak kita tanya jawab. Sebelum itu sedikit mengingatkan kita bersama bahwa doa yang kita baca tadi, Bapak sekalian, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan. Sebenarnya hasanah, bahagia itu gimana ya? Bagaimana bahagia itu? Yang selalu kita berdoa agar bahagia. Kalau mau kawin, pasti didoakan juga, ya, samawa, ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga mendapatkan pasangan yang nanti akan mengantarkan kepada sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ini doa yang tidak pernah tinggal, ya. Barakallahu
auladuma. Ya. Semoga Allah memberkati. Ini adalah doa-doa yang selalu kita harapkan. Artinya ada satu harapan. Dan setiap kita itu berproses hidup di dunia ini ingin mendapatkan kebahagiaan yang susah. Kita bekerja untuk mendapatkan rezeki itu untuk apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itu para ulama di dalam kitab Al-Walad, Imam Al-Ghazali menjelaskan hasanah dunia itu gimana dan dari bagaimana hasanah di akhirat. Mendapatkan kebahagiaan di dunia itu sebenarnya bisa ditandai dengan 5 tanda. Ada 5 tanda orang itu bahagia di dunia. Jadi kalau nggak ada 5 itu berarti dia nggak bahagia, walaupun kelihatannya bahagia atau berpura-pura bahagia, padahal nggak bahagia. Yang pertama dijelaskan oleh para ulama yaitu orang itu ilmu din, orang yang memiliki ilmu agama, sadar tentang pentingnya agama, sadar ya bagaimana perlunya kehidupan secara batin, rohaninya. Ada ilmu din. Maka dikatakan oleh protokol tadi, mudah-mudahan majelis ilmu, walaupun ini adalah setelah sholat jamaah kita duduk sebentar ini, mudah-mudahan menjadi majelis ilmu bagi kita. Dan ini bagian daripada dikatakan tadi ilmu din, yaitu ingin mendalami ilmu agama. Kenapa? Karena kita yakin kita seorang yang beriman. Tanpa ilmu kita akan sesat, tidak menemukan arah hidup kita. Yang kedua, orang yang bahagia itu orang yang selalu melakukan amal saleh. Orang yang selalu melaksanakan hal-hal kebaikan, maslahah dalam kehidupannya. Maslahah di mana-mana. Melaksanakan kebaikan itu tidak hanya memberikan bantuan berbentuk materi uang, tidak mesti seperti itu, karena mesti, tetapi juga memudahkan urusan hamba, memudahkan urusan orang lain. Itu juga bagian daripada amalun saleh. Itu adalah kebaikan-kebaikan. Suka kita, hobi kita, senang hati kita membantu orang yang susah, memberikan kemudahan, pelayanan yang baik. Itu adalah amal. Maka penting sekali niat, Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita bekerja, apapun profesi kita, niat itu paling penting. Sehingga ketika kita melangkahkan kaki kita dari rumah mencari pekerjaan atau pekerjaan, itu dinilai ibadah. Akan bernilai ibadah ketika kita niatkan, ya Allah ya Rabbi, saya ini bekerja untuk menafkahi anak dan istri saya. Saya bekerja ini untuk mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah. Saya mendapatkan rezeki-Mu dengan yang halal ya Allah. Saya akan hidup dan untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Niatkan dalam hati itu, maka ini ibadah. Ketika kita langkahkan kaki kita dari rumah sampai tempat pekerjaan dan membantu orang lain, tidak semuanya itu harus dilihat dari sisi uang, tidak. Ya, bersedekah, membantu orang lain itu adalah bagian daripada amal saleh. Orang banyak mengumpulkan, jangan dipersulit misalnya, dipermudah, jangan dibalik-balik. Ya. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia itu yaitu aklul halal, senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal. Halal. Baik pakaiannya itu pakaian yang halal, minumannya, makanannya adalah halal, tempat yang dia duduki juga halal. Maka setelah itu selalu memakan makanan yang halal, maka disinilah akan lahirnya sebuah kebahagiaan. Walaupun sedikit, walaupun mampu mati dari tapi bahagia. Ya. Belum tentu ketika dihidang dengan makanan yang begitu mewah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Tidak ada keberkahan. Tidak ada keberkahan pada makanan yang tidak halal. Halal dalam arti dua, bukan hanya halal dari sisi zat makanan itu, tetapi sumbernya juga harus kita perhatikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang keempat, orang yang bahagia itu dia akan mendapatkan zaujatun salihah,
yaitu pasangan suami istri yang soleh. Soleh kalau laki, solehah kalau perempuan. Baik artinya perempuan yang baik tentu ini akan berpasangan dengan lelaki yang baik. Lelaki yang baik akan berpasangan dengan istri yang baik. Istri yang baik saja, suami yang tidak baik tidak akan dapat kebahagiaan. Begitu juga sebaliknya. Di satu sisi kita marah, misalnya istri kita tidak pakai tudung, dia keluar begini, marah, nggak boleh sesuai dengan syariat Islam. Sementara kita sendiri pakai celana pendek juga di luar. Ini kan tidak sesuai antara suami dan istri. Maka ketika tidak mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan yang ribut, maka terjadilah perceraian. Sampai hari ini tingkat perceraian itu terus meningkat. Ya, kami mencatat Kementerian Agama, ya, itu luar biasa perceraian, khususnya di yang saya berikan itu di Aceh Besar tahun lalu itu hampir kasus itu sampai 800 kasus. Itu adalah kasus perceraian. Ya, kasus perceraian yang paling banyak itu apakah suami menceraikan istrinya? Bukan, tapi sebaliknya istri minta cerai, menggugat suaminya agar diceraikan. Sementara tingkat pernikahan terus menurun. Semakin dari 2000 sekitar tahun 2018 ada naik, kemudian grafik itu kemudian turun, 2019 turun, sampai ke 2025 terus menurun. Mungkin kenapa? Ya harga emas malah melonjak sampai dengan berapa? 5 jutaan. Kalau kali 5 aku 5 juta berbanyak. Ya, jadi ini mungkin salah satu faktor ya. Nah, sehingga orang berpikir bagaimana mencari rezeki itu dengan emas yang begitu terus naik. Ya, bekerja, mencari pekerjaan. Ada yang mencari pekerjaan swasta, ada yang bermimpi-mimpi untuk jadi seorang pegawai, baik itu pegawai ya PNS maupun P3K. Walaupun akhirnya mimpi-mimpi itu tes kemarin tahun 2024 ditunda pula, ini katanya SK-nya 2026. Itu ada yang kemarin ya 2026. Ya sama-sama kita menunggu SK ya. Ya, akhirnya kalau yang mohon yang belum kawin ini gimana yang kawin ini ya? Kalau gajinya masih 1,5 juta, 2 jutaan bawah untuk MP ya, harga emas pun udah 5 juta. Jadi kalau 1 bulan nggak dapat 1 main, dia nggak ada lama lagi Pak. Apalagi kalau mau nambah, ya bangkihu ma'tabalaku minan nisa matna wa rumah. Tapi ini khusus dari lelaki ya, perempuan ada dengar marah. Nikah enak lebih pada 1 gitu kan? Ya, tapi jangan lebih 1 pun susah. Ya, banyak sekali anak muda hari ini mengeluh. Kenapa? Itu tadi ya faktor ekonomi juga. Nah, bagaimana kembali kepada zaujatul salihah, menjadi pasangan istri ya, suami istri yang bahagia? Tentu ini tadi yang pertama tadi ada di ilmu agama. Penting sekali. Karena tingkat perceraian itu kalau kita telusuri ya, sekedar ada hal-hal kecil, ya faktor-faktor yang memang kadang-kadang kalau kita pikir boleh manusia, ya gitu ya. Yang bercerai itu bukan hanya yang muda-muda, yang tua-tua pun. Kami di kantor urusan agama, karena saya di kantor urusan agama, Kementerian Agama itu yang tanya apa? Tua-tua, udah tua-tua. Kalau datang itu Pak, mohon maaf, ini kayaknya udah terbalik mau bimbingan cantiknya itu. Udah kayak gini dari nenek kakek-kakek, tapi mau nikah lagi. Emangnya ini nikah ini gimana? Sebelumnya bercerai itu gitu. Udah ada anak, udah cucu juga udah ada. Bahkan cucu pun udah ada. Ya, gigi udah melempong, tapi alhamdulillah semangat masih. Iya, kan? Jadi itu, masya Allah luar biasa. Kalau kita telusuri mahkamah syariah, orang mengajukan gugat cerai juga ya Allah. Dan saya terpilih beberapa waktu yang lalu menuju ke mahkamah syariah Jantung. Kira sepi Jantung itu, upaya ada. Ramai sekali, 10-15 kasus per hari.
Sidang ya. Ya Allah, begitulah kehidupan. Ternyata persoalan tidak bahagia. Akhirnya berpisah itu karena tidak bahagia, merasakan tidak bahagia, tidak cocok, tidak serasi, tidak ini, tidak itulah. Akhirnya ambil kesimpulan pisah. Nah, padahal banyak hal-hal yang boleh tempuh, jangan berpisah dulu. Tapi karena kurangnya ilmu agama, akhirnya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Ada yang ketemu dengan kita konsultasi itu sudah bertahun-tahun tidak tidur satu ranjang. Rasa mesti rumah. Si suami itu sibuk dengan handphone, pakai TikTok dan online. Jadi sudah ada hal yang lain, kebahagiaan di luar suami dan istri. Dan ini sudah terjadi di Aceh. Tingkat kebahagiaan itu terus menggoda. Baik, kemudian yang kelima, satu lagi kalau kita sama diskusi. Yang kelima, orang bahagia itu adalah orang yang mendapatkan ketenangan, maskan dari yaskunu fihi. Orang yang mendapatkan ketenangan di tempat tinggalnya, di tempatnya duduk, di mana dia berada berdomisili, dia mendapatkan kebahagiaan, ketenangan. Kenapa? Karena damai dengan tetangga, damai dengan masyarakat, damai dengan bapak kecilnya. Ada juga yang tidak cocok dengan kecilnya, akhirnya libur. Ada yang tidak cocok memakai lorongnya, dusunnya, ribut. Ada yang dengan tetangga, dengan ketua pemuda dan sebagainya. Akhirnya tidak ada ketenangan. Dan inilah 5 hal, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dari 5 hal ini ada tidak paling tidak 4 saja. Kalau tidak dapat 5-5-nya, ada 5 tanda dari ilmu din, ilmu agama. Kemudian melakukan amal yang soleh. Kemudian yang ketiga, zakatul halal, makanannya halal. Yang keempat, zaujatul salihah, pasangan suami istri yang salihah. Dan yang kelima, mendapatkan tempat ketenangan yang hidup. Itu 5 hal yang mudah-mudahan kita mendapatkan hasanah dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia. Bahagia dengan itulah tadi, bukan tadi memiliki harus memiliki mobil yang banyak, yang mewah, rumah yang bukan seperti itu. Tapi yang dibutuhkan itu tidak pada kita. Kalau ada, alhamdulillah kita sudah bahagia. Umur kita masih muda, jangan sampai kayak kelihatan tua. Umur masih 25, seorang sudah 40. Kenapa beban tidak bahagia? Umur masih 50, seorang sudah 70 mau meninggal. Aku masih 50 umurnya. Tapi karena dia bagian beban, pulang ke rumah, berantem dengan istri, di rambutnya sedikit mulai dicopot saja, mata mereka kelihatan. Kenapa? Tidak mendapatkan kebahagiaan. Mungkin itu saja dulu. Mungkin ada 1-2 yang mau kita diskusikan. Ini santai-santai saja. Mohon maaf kalau ada waktu dalam beberapa menit ini, ya mohon maaf karena terganggu kerjaan dan sebagainya. Boleh kita diskusi, tapi saya harus menjawab. Mungkin ada hal-hal yang kita diskusi, tidak hanya seputar Ramadan saja, tapi lebih luas lagi. Karena Ramadan itu bagian daripada ibadah, dan itu juga bagian untuk mendapatkan kebahagiaan dari dunia dan akhirat. Jadi tidak hanya itu. Silakan. Silakan yang mau tanya, ibu-ibu. Ayo semangat. Kemarin banyak kali yang bertanya, kok dia? Nggak ada di sini belum ada respon di sini belum bahagia. Belum ada bahagia semua. Ada bang? Gak apa-apa, tanya terus. Kemarin banyak kali 10 orang bertanya. Setengah 3 ada yang pilih. Kamu lagi duit spesial. Siapa? Bang? Yang perempuan? Iya, silakan. Mau tanya tentang ilmu agama Ustaz. Iya. Kita kan wajib kita tuntut ilmu agama. Sebatas apa kewajibannya Ustaz? Apa ilmu agama itu? Kalau tauhid ya sebatas etika 50, atau yang fikih sebatas yang wajib-wajib aja. Gimana Ustaz? Baik. Menuntut ilmu